Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Yulia Putri Ramadhani dengan NIM 12310122183, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi fikih kelas 11 Madrasah Aliyah dengan judul Dasar-Dasar Pernikahan dalam Islam. Berikut penjelasannya. Sebagai agama yang fitrah, Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya, termasuk hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Islam menganjurkan kepada manusia untuk menikah, karena pernikahan mempunyai pengaruh yang baik bagi yang melaksanakannya, masyarakat maupun seluruh umat manusia. Pernikahan adalah salah satu karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya, dengan menggunakan lafaz ijab qabul. Tujuan pernikahan menurut pasal 3 kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dasar pernikahan terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Hukum yang pertama yaitu mubah. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak atau halangan. Hukum yang kedua yaitu sunnah. Memiliki bekal jasmani, rohani, finansial, dan tidak khawatir terjerumus ke dalam zina. Hukum yang ketiga yaitu wajib. Mampu dan memiliki bekal jasmani, rohani, finansial, dan khawatir akan terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah. Hukum yang keempat yaitu makruh. Dikatakan makruh apabila belum punya bekal menafkahi tapi siap fisik. Disarankan puasa untuk meredam syahwat. Dan hukum yang kelima yaitu haram. Dikatakan haram apabila jika menikah dengan tujuan menyakiti, mempermainkan, atau merasa memerah hartanya. Selanjutnya adalah syarat dan rukun nikah. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Rukun yang pertama yaitu calon suami. Syarat-syaratnya, yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga bukan paksaan, yang keempat tidak beristri empat, yang kelima calon istri halal untuk dinikahi, yang keenam calon istri bukan wanita yang haram dimadu dengan istrinya, dan yang ketujuh tidak sedang berihram atau umroh. Rukun yang kedua yaitu calon istri. Syarat-syaratnya adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua perempuan, yang ketiga mendapat izin nikah dari walinya, yang keempat bukan istri orang lain, yang kelima tidak dalam masa iddah, yang keenam tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya, yang ketujuh kemauan sendiri, dan yang kedelapan tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang ketiga yaitu wali nikah. Syarat-syaratnya adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga balik atau dewasa, yang keempat berakal, yang kelima merdeka atau bukan hamba sahaya, yang keenam adil, dan yang ketujuh tidak sedang berihram atau umroh. Rukun yang keempat yaitu dua orang saksi. Syarat-syaratnya adalah yang pertama dua orang laki-laki, yang kedua beragama Islam, yang ketiga dewasa atau balik, yang keempat melihat dan mendengar, yang kelima memahami bahasa yang digunakan dalam akad, yang keenam tidak sedang berihram atau umroh, yang ketujuh hadir dalam ijab qabul. Rukun yang kelima yaitu ijab qabul. Syarat-syaratnya adalah yang pertama menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan. Yang kedua, lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah, yaitu pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Yang keempat, pelaksanaan ijab qabul harus berada pada satu tempat dan tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Dan yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Keinginan untuk menikah adalah sifat asli sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi fitrah bagi manusia. Setiap manusia dewasa yang sehat jasmani, rohani akan membutuhkan teman hidup dari lawan jenis yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, saling mencintai, mengasihi, serta dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga.